Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana wa ja'alana min ummati khairil anam. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-barratil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali. Dusturukum yahlad darat, dusturukum yahlad naubah, dusturukum yahlad hadi wal adad. Amma ba'd. Yang kami hormati para ulama, para kiai, para asatid, dan ugi sedaya para tokoh masyarakat, wabil khusus pengurus Masjid An-Najah Payo Tanjung Sari, dan segenap para jamaah pecinta dan perindu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga semua yang hadir di malam hari ini Allah berikan kepada kaula panjenengan sedaya umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat wal afiah, dan Allah kabulkan semua hajat kaula panjenengan, hajat dunia, hajat akhirat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita masih diberikan kemudahan untuk bisa duduk di majelis ilmu, yang dengan kita duduk di majelis semacam ini Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah jalan kaula panjenengan menuju surga, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad di dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan keluar daripada rumahnya menuju ke majelis ilmu, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan jalan baginya untuk menuju surga. Seseorang, para hadirin, tidak akan pernah bisa sampai kepada tujuannya sebagaimana jika ada orang di Tanjung Sari mau bepergian ke Jakarta dan berniat untuk melewati jalan tol, yang kita tahu semuanya bahwasannya tidak satupun dari kita warga masyarakat yang bisa melalui jalan tol kecuali kita telah mempersiapkan daripada kartu untuk masuk ke dalam jalan tol tersebut. Maka di saat kita mau bepergian dan melewati jalan tol, kita akan pasti mengisi e-tolnya dengan jumlah yang sesuai dengan target dan tujuan kita. Barulah kita akan bisa sampai ke tujuan dengan cepat, para hadirin. Padahal seandainya kok kita mau ke Jakarta tanpa melewati jalan tol juga bisa. Tapi tentunya kita akan mendapatkan banyak rintangan dan halangan di perjalanan. Entah itu kemacetan, atau mungkin banyaknya traffic light, lampu merah, atau mungkin kita akan melewati jalur-jalur yang di situ penuh dengan keramaian, sehingga menjadikan sebab sampainya kita ke tujuan itu semakin lama. Ada alternatif jalan yang cepat, tapi dengan biaya.
yang tentunya itu adalah jalan yang dibuat khusus untuk siapa? Untuk mereka yang memang memiliki biaya untuk melewati jalan itu. Nah, maka bisa kita ibaratkan para hadirin, perjalanan kita menuju surga itu sama dengan perjalanan seorang di dunia itu. Ketika ingin sampai dengan cepat, maka dia akan berkorban dengan uang. Dia harus mengeluarkan sebagian uangnya untuk membeli kartu, membeli saldo untuk supaya bisa masuk ke jalan yang cepat, yaitu tol. Ke surga juga seperti itu. Ada jalan yang cepat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada jalan yang lambat. Kalau ibarat kita lewat jalan bawah mau ke Jakarta, kita akan temui banyak kemacetan para hadirin, yang itu terkadang menjadikan kita jenuh, bahkan menyakitkan, membuat kita capek. Maka ke surga pun juga bisa diibaratkan seperti itu. Karena umatnya Nabi kita Muhammad ini umat yang istimewa, yang sampai Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku melihat di dalam lembaran-lembaran suhuf wahyu yang kau berikan kepadaku, ada kelompok umat itu yang kau bagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama masuk surganya tanpa hisab, golongan kedua masuk surga dengan hisab yang ringan, dan golongan yang ketiga masuk surga tapi setelah kau bersihkan di neraka. Sehingga ya Allah, semua umat ini masuk surga. Intinya, ujungnya mereka masuk surga semuanya. Faj'alhum ummati. Ya Allah, jadikan mereka itu umatku." Niku lek basa gampange Nabi Musa niku dawuh, ya Rabb, kula nggih pengin umatku sedaya niku mlebet swarga. Seperti umat yang kau ceritakan dalam wahyu yang kau berikan kepadaku ini ya Allah. Jadikan mereka semua umatku. Kata Nabi Musa. Allah menjawab, "Tidak wahai Musa, hum ummatu Ahmad." Mereka itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam satu hadis Nabi mengatakan secara gamblang jelas, Nabi katakan, "Wallahi demi Allah, inni la arda wahidan minkum finnar." Demi Allah, aku enggak ridha satu pun di antara kalian masuk ke dalam neraka. Bahkan ketika Nabi wafat, yang Nabi ingat kita, ummati, ummati, ummati. Ya Allah, umat saya ya. Umat saya ya Allah, umat saya. Ketika Nabi tahajud yang diceritakan, tidaklah Nabi bertahajud kecuali terkadang sampai kakinya Nabi itu bengkak. Di antara yang Nabi minta setelah sholat tahajudnya adalah Nabi berharap kepada Allah, seraya Nabi berkata, "Allahumma ighfir li ummati." Ya Allah, ampunilah umatku. Ma qaddamat wa ma akharat, ma a'lanat wa ma asarrat. Daripada dosa yang mereka lakukan di masa lalu dan di masa yang akan datang. Dosa yang mereka lakukan terang-terangan dan dosa yang mereka lakukan sembunyi-sembunyi. Dan yang dimaksud umatnya Nabi yang Nabi sebut di dalam doanya nikin boten kok namung umat yang hidup sezaman dengan Nabi, yaitu para sahabat atau keluarganya, boten sedaya. Iki termasuk kaula panjenengan. Lho, kaula panjenengan dereng lahir di dunia ini para hadirin, Nabi sudah mintakan ampun untuk kaula panjenengan. Ini indahnya umatnya Nabi Muhammad, yang kita berharap semoga kita termasuk golongan yang pertama masuk surganya tanpa hisab. Seperti orang yang kalau mau sampai ke Jakarta dengan cepat, dia harus melewati jalan tol yang tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka itu semuanya para hadirin sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau mengatakan al-jannatu mahibalas. Tapi lek kalau panjenengan kepingin masuk surga itu, surga gak gratis. Kita harus ada usaha. Kita harus
melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, di antaranya jalan menuju surga supaya kita cepat masuk surganya adalah dengan kita duduk di majelis ilmu, dengan kita belajar ilmu agama. Nah, coba jenengan tingali, saya rasa sedaya tahu melipet tentol nggih, awak ibu nggih. Pernah nggih, lek dereng benjing kalih kula mati. Melampah. Coba jenengan kalau dari Tulungagung jenengan mau ke Surabaya saja, masuknya lewat tol mana? Tol Mundi, Kertosono, gitu kan? Ketika jenengan masuk tol Kertosono, para hadirin, kira-kira dari Kertosono sampai keluar Waru, atau bahkan mungkin panjenengan lek ke Surabayanya arah Pasar Turi atau arah Perak mau ke Sunan Ampel, jenengan keluar pintu tol Perak, para hadirin, Tanjung Perak. Selama perjalanan dari Kertosono menuju ke Surabaya, ke Waru misalnya, niku kira-kira biasanya jalannya longgar nopo rame biasanya? Longgar nopo rame? Umumnya gitu. Lek boten kejadian kecelakaan, umumnya longgar nopo macet nopo padat kira-kira? Longgar, gitu kan? Loh, padahal di hari itu orang yang ke Surabaya itu bukan hanya kita, bukan hanya 1-2 orang. Banyak mereka yang juga ke Surabaya, tapi mereka nggak lewat tol. Mereka lewat jalur bawah, mereka lewat Jombang, lewat apa? Mojoagung, Mojokerto, Krian, Sidoarjo. Mereka lewati tapi jalur bawah, yang tentunya itu lebih padat daripada yang di jalan tol, para hadirin. Nah, masuk tol ke Surabaya nggak gratis, yang gratis. Ya pejabat paling, gitu kan? Pejabat paling. Lek awake dhewe ya kok nerobos ngoten ya pasti langsung dikejar gitu kan? Nah, nggak mungkin, ora hadirin. Kita pasti bayar. Nah, kata Buya Maliki, al jannatu mahibalas. Surga itu nggak gratis, kita harus usaha. Nah, di antara usaha kita, napa? Hadir majelis. Tapi nggak semuanya orang terpilih untuk hadir majelis, sama nggak semuanya orang bisa masuk ke tol, sama nggak semuanya orang juga bisa duduk di majelis. Bukan karena nggak sempat, bukan karena nggak bisa, tapi jangan-jangan memang sama Allah nggak diberikan kemampuan untuk duduk di majelis, nggak dipilih sama Allah untuk bisa duduk di majelis. Nah, ini para hadirin, satu nikmat yang harus kaulah panjenengan syukuri. Di antaranya bukan hanya sekedar kita mengucapkan hamdalah, tapi menjaga keistiqomahan. Yang itu menjadi sebab kaulah panjenengan nantinya akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Karena Nabi mengatakan apa? Mata syakhsu ala ma asha alaih. Manusia itu matinya menurut kebiasaannya. Lek kebiasaannya api, insya Allah matinya api. Kalau kebiasaannya baik, insya Allah matinya baik. Bahkan Imam Haddad mengatakan, kalau kamu kepingin wafat dalam keadaan yang kamu inginkan, maka lazimi keadaan tersebut. Sing istiqomah melakukan keadaan itu. Lek kaulah panjenengan kepingin wafat dalam keadaan sujud, ya berarti sing akeh-akeh sujud. Lek kaulah panjenengan kepingin wafat dalam keadaan duduk di majelis ilmu, perbanyak duduk di majelis ilmu. Oh, meninggal ketika belajar, meninggal ketika mengajar, niku meninggal yang paling istimewa, para hadirin. Karena Nabi yang mengatakan, disebutkan dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, wonten setunggal hadis Nabi dawuh, man mata wa huwa yatlubul ilma. Siapa orang yang wafat sedangkan dia dalam keadaan menuntut ilmu, maka antara dia dengan para nabi itu hanya terpaut 1 derajat saja. Berarti orang yang meninggal di majelis ilmu itu derajatnya dikumpulkan sama Allah kali para sahabat, dekat dengan Nabi Muhammad SAW, dan bahkan Allah muliakan mereka bisa satu surga dengan Nabi kita Muhammad SAW. Makanya tidak jarang mereka para ulama memohon agar diwafatkan di majelis ilmu, di waktu belajar ataupun mengajar.
Yang itu satu kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang hamba jika mereka wafat dalam keadaan belajar ilmu. Nah, maka para hadirin, salah satu cara bersyukur atas nikmat kaula panjenengan bisa duduk di majelis ilmu yaitu istiqamah, agar kita nantinya wafat dalam keadaan apa? Husnul khatimah. Tapi istiqamah ini paling apot. Gimana? Kita ini kadang kalau habis ngaji ngetan semangat ibadahnya nambah. Tapi kadang tidak suwe, gimana? Ya wis lah. Mulai bikin kalau tak sregep ngaji, ternyata namung sak minggu. Barangkali lemah lagi. Kenapa? Ya manusia itu. Manusia. Makanya dengan kita sering-sering belajar ilmu itu tujuannya seperti halnya kita punya HP ini para hadirin, kita lihat baterainya tinggal 10%, apalagi 5%, kita langsung bergegas untuk ngambil charger. Kita ambil cas. Kemudian kita cas HP-nya supaya nambah lagi baterainya. Nah, begitulah harusnya manusia. Setiap kita melihat, kok mulai melemah nih ibadah saya, ngaji. Hadir majelis, capek. Memang dunia ini tempatnya capek, para hadirin. Dunia ini tempatnya capek. Nah, menjaga istiqamah niku yang terpenting. Agar apa? Agar kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan yang husnul khatimah. Nah, niku cita-cita. Makanya tadi kita baca qasidah Imam Haddad, para hadirin, mengajak kita dan memberikan nasihat yang indah. Di antara syair-syair tadi yang kita baca maknanya adalah yahlal uqulis salimah, wahai manusia yang punya akal selamat, wahlal qulubil alima, yang punya hati yang sadar, qulubihim azimah, katakan minta kepada Allah, dan yang serius untuk berharap diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Fahiya ilaihal muntaha. Karena kita semuanya akan mati, Bapak Ibu. Gak ada manusia yang gak mati, gak ada. Seandainya kok ada manusia yang dipilih oleh Allah untuk tidak wafat, para hadirin, yang lebih cocok nih ya harusnya para nabi. Gitu kan? Kenapa? Gak pernah maksiat nabi itu. Gak pernah berbuat dosa nabi itu. Nah, tapi kita yang pendosa, kita yang tidak luput daripada kesalahan, bahkan bukan hanya di setiap bulan, setiap hari kita berbuat dosa, maka ayo kita sering-sering minta kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Sehingga beliau memohon kepada Allah, ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Yang ini menjadi salah satu kalimat seruan yang paling dicintai oleh Allah. Gusti Allah niku Bapak Ibu paling demen lek kawula panjenengan ketika berdoa menyebutnya dengan sebutan Rabbi atau Rabbana. Coba lihat di Al-Qur'an. Hampir mayoritas doa diawali dengan kata Rabbi atau Rabbana. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi, wahai Tuhanku, dengan apa yang kau turunkan dari kebaikan, fakir, kami membutuhkan ya Allah. Rabbi ja'alni muqimas shalah, ya Allah jadikan aku orang yang mendirikan salat dan anak turunku. Rabbi la tadarni fardan, ya Allah jangan tinggalkan aku sendirian. Coba lihat, semuanya pakai Rabbi, Rabbana, yang artinya Tuhanku. Kalau Rabbi artinya Tuhanku, kalau Rabbana artinya Tuhan kami. Nah, sehingga para ulama mengatakan di antara cara agar doa kaula panjenengan cepat dikabulkan oleh Allah itu jangan tinggalkan kalimat Rabbana atau Rabbi. Seandainya kok kaula panjenengan berdoa dengan awalan Allahumma seperti biasanya kita berdoa para hadirin, maka sebelum jenengan tutup coba jenengan baca kalimat Rabbana 5 kali. Rabbana. Ada satu faedah
dari sebagian para ulama yang pernah kami baca dalam satu kitab, siapa orang yang menyisipkan di dalam doanya Rabbana 5 kali, insya Allah doanya akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok seperti itu? Karena itu adalah kalimat yang paling disuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah sendiri yang ngajari. Berarti Allah suka itu. Sama seperti seorang ayah ketika berbincang dengan anaknya, kemudian si ayah itu karena ingin mendidik dan suka kalau anaknya memanggil dirinya dengan sebutan ayah, maka dia akan katakan seperti ini, "Nak, tolong ayah ambilkan minum, nak. Tolong ayah ambilkan minum, nak." Loh, dia menyebut dirinya di hadapan anaknya dengan sebutan ayah. Kenapa? Berarti dia suka kalau anaknya manggil ayah. Nah, misal kok nama ayahnya misalnya gitu, sinten misalnya Abdullah misalnya gitu. Abdullah biasanya orang Tanjung Sari wonten tiyang sing namine asmanipun Abdullah niku panggilannya apa biasanya? Dola gitu. Nah, dola pendetakan toyona. Oh nggih dola. Anaknya ngomong ngoten iki. Kira-kira pripun niku? Anak kurang ajar gitu. Makanya si ayah ngomong ayah kepada anaknya itu karena ayahnya senang kalau anaknya manggil ayah. Bahkan kadang ibunya pun juga seperti itu, memanggil suaminya dengan sebutan ayah. Apa tujuannya? Mendidik anak. Dan ini nyata para hadirin. Saya pernah bertamu ke rumah seseorang para hadirin. Waktu itu pas hari Jumat. Dan di luar kota. Mendekati waktu Jumatan, kami dengan sahibul bait itu rencana berangkat bareng ke masjid naik motor. Begitu keluar dari rumah, motornya di teras, di halaman para hadirin. Sahibul bait namanya Abdullah, sama seperti yang saya ceritakan tadi. Nah, dipanggilnya sama orang Indonesia rata-rata yang ngoten, Abdullah lek ndak dul ya dolah. Ngene ngoten. Kenapa? Beliaunya naik motor, saya digonceng di belakang. Begitu sudah dinyalakan motor, ada anak kecil lari dari belakang. Teriak, "Dolah melok, dolah melok." Kaget kalau noleh. Setelah noleh kalau ngakak. Saya bilang, "Loh, kok manggilnya gitu?" Gara-gara ibu lek manggil kok mboten ngajari abah napa bapak napa ayah, akhirnya anaknya malah melok-melok gitu. Jadi anak manggil ayah jadi sebutan nama. Saya ngelihatnya kaget ngakak kalau. Wah, enak anak manggil bapak dengan sebutan nama itu. Nah, ini para hadirin, ini Allah ngajari. Allah menunjukkan, wahai hambaku, kalau sebut aku senang lek. Kamu itu nyebut aku dengan Rabbi, Rabbana. Kayak di sini Imam Haddad mengatakan, "Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, ultuf bina, berlemah lembutlah kepada kami. Makilah jenengan ya Allah nyabut nyawa saya sadar, saya tahu ya Allah saya pendosa. Dan saya sadar, saya tahu ya Allah sakaratul maut niku menyakitkan, tapi ultuf bina ya Allah. Berlemah lembutlah kepada kami ya Rabb, sayangi kami. Lembutkan kematian kami, waghfir lana, dan ampuni kami lek memang kaula niki ya Allah kok banyak dosa, banyak salah kepadamu, maafkan kami ya Rabb. Waqtim bi khairin indana, dan selesaikan kehidupan kami, wafatkan kami jika ajal itu sudah dekat dengan bi khairin, dengan kebaikan ya Allah. Ibana yaumit tamah fal mautu, kami sadar ya Rabb, fal mautu atin an qarib, kematian itu datangnya sebentar lagi. Fal mautu atin an qarib. Wah, niki sekarang saya suka kalau sendirian baca qasidah ini para hadirin. Ngilingnya awake dhewe. Lek mati tidak suwe. Coba ada orang yang hidup para hadirin, ada orang yang hidup puluhan tahun tapi sering dia mengucapkan, ya Allah, kok enggak kerasa ya. Wis mulai berubah aku.
Gak kerasa, kadang ada seorang ayah yang sudah punya putri, sudah dewasa, ya Allah, gak kerasa saya sudah punya anak gadis, sebentar lagi mau menikah anak saya. Itu pertanda kalau hidup di dunia ini sebentar, para hadirin. Nanti akan disebutkan oleh Imam Haddad, fal mautu atin angqarib, kematian itu datangnya sebentar lagi. Kullun lahu minhu nasib, semuanya akan dapat bagiannya, sedoyo tanpa terkecuali. Dan ingat, maka nadanin au nasib, siapa orang yang ajalnya sudah dekat atau bahkan sudah kebagian daripada ajalnya, fahuwa musibah ammah, itulah musibah yang umum terjadi, semuanya akan mati. Musibah bagi mereka siapa yang tidak mempersiapkan bekal untuk menyambut kematiannya. Makanya kata Nabi Muhammad, orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan kematiannya, bukan mempersiapkan apa yang akan dia tinggalkan untuk keluarganya, bukan. Ada orang, para hadirin, sibuk mikiri pokoknya aku kudu sukses, saya harus punya uang banyak biar anak-anakku nggak kelaparan, para hadirin. Bukan itu yang Nabi minta, yang Allah ajarkan, yang Allah minta dari kita, yang Nabi ajarkan, bukan itu. Gimana caranya kita tinggalkan kebaikan agama terhadap keluarga pun, kalau sudah anak kaulo panjenengan soleh solehah, Bapak Ibu, gak usah khawatir, karena Allah sudah pastikan dalam Al-Quran, annal arda yarisuha ibadiyas salihun, bumi yang aku ciptakan ini akan aku wariskan kepada mereka hamba-hambaku yang soleh. Lek pun putra putri kaulo panjenengan soleh solehah, gak usah khawatir, bumi loh sedoyo nih Allah wariskan kepada putra putri kaulo panjenengan. Makanya tidak jarang orang tua yang ahli ibadah diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam segi urusan dunianya dilancarkan rezekinya, begitu mereka wafat, para hadirin, dilanjutkan usahanya oleh putra-putrinya, tapi putra-putrinya nggak kenal Allah, putra-putrinya nggak dekat dengan Allah, Allah hancurkan juga urusan dunianya. Banyak seperti itu, para hadirin. Kenapa? Karena memang itu yang harus kita persiapkan. Kata Imam Haddad, orang yang kedatangan ajalnya, maka dia telah merasakan musibah yang umum terjadi. Kenapa dikatakan musibah? Karena gak semuanya mau mati. Gak semuanya mau mati. Coba, saya kepingin mati dalu niki sinten? Ngacung. Kalau paling hadiah, enten. Dereng beb, dereng tak nggak ada hutang beb. Gitu. Dereng beb. Putra-putri kau tasih alit-alit mesane mangke. Kayak ada yang siap. Makanya Sayyidah Aisyah itu bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, siapa yang suka mati? Gak ada yang suka mati. Kata Nabi Muhammad, ya, itu wajarnya manusia takut dengan kematian, tapi dia harus yakin bahwasanya al-maut aqrabu qaribin yuntadhar. Aqrabul ghaib yuntadhar, sesuatu yang ghaib kita nggak ngerti kapan matinya kita, yang itu pasti akan datang, nggak mungkin nggak datang. Kalau musibah lain, para hadirin, misal wonten musibah beberapa waktu yang lalu di mana, Doro Ampel ya, tidak salah nih, wonten Puting Beliung, gimana? Beberapa hari yang lalu musibah, akhirnya sing warga Karangrejo mikir, ya Allah, jangan sampai Puting Beliung mampir Karangrejo, ya Allah. Musibah, karena itu musibah, genteng hancur, niki aspes iki galvalum miber kabeh, para hadirin. Tapi ketika kita katakan, saya takut ya Allah jangan sampai Puting Beliung datang ke tempat kami, ada dua kemungkinan datang, kemungkinan tidak, tergantung takdirnya Allah. Tapi kalau kita katakan, ya Allah jangan sampai mati niku ya Rabb mampir teng griya kula, jangan sampai kok malaikat Israel niku ya Allah mampir mriki. Kira-kira sakit mboten? Sakit mboten? Nah, saya itu pernah waktu Abah sakit di rumah sakit, para hadirin. Niku di kamar, satu kamar niku wonten 3 pasien. Lah kok subhanallah yang 2 niki Abah, satunya lagi itu temannya Abah. Nggih mboten janjian. Nah, ini ngelebet rumah sakit janjian. Lah kok sak kamar sama temennya sendiri gitu. Akhirnya malah jadikan Abah niku sakit rileks, yang itu mempercepat kesembuhan. Tapi yang satu nggak kenal, yang satu ini non muslim.
Saya lagi jaga, duduk di sampingnya Abu-Abu lagi ngobrol dengan teman yang juga berbaring di ranjang sebelah nih, para hadirin. Tiba-tiba orang yang nggak kita kenal itu suara ranjangnya itu bergetar, glodok 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 glodok. Akhirnya Abah nih matur tenggelam, coba dilihat. Saya nggak ada yang jaga, non muslim, kalau ngintip. Piyambak ini udah nggak pun mata terbelalak nonton. Akhirnya saya langsung lari manggil suster, manggil perawat, para hadirin. Ternyata apa? Piyambak ini lagi sakaratul maut. Lagi sakaratul maut. Jadi saya ngelihat orang lagi sakaratul maut, para hadirin. Tapi karena muslim ya kalau mau tenalkin. Ya. Makanya tak talkin kan ya. Malah keluarganya ngamuk-ngamuk aja. Sampai akhirnya saya dengar suster itu dan dokternya berkata sudah tidak ada lagi, sudah wafat, sudah meninggal. Nah, ini saya saat itu berpikir apa? Berarti malaikat Israel ning sebelah nih. Malaikat Israel ning sebelah nih. Ini sampai ngomong, ya Allah, ojo dhisik ya Allah. Dereng siap ya Allah. Loh, ini sudah dekat loh, malaikat Israel di sebelah nih, cuman di batas tirai saja itu, itu kita sudah tegang, sudah nggak kelihatan malaikat Israelnya, tapi kita yakin, kita tahu ya yang mencabut pasti malaikat Israel, karena satu-satunya malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa ya Israel. Loh, malaikat Israel mencabut nyawanya orang di dekat kita pun drodok napa malih lek sing dicabut awake dhewe gitu kan. Sehingga kata Imam Haddad, waqtim ya Allah, berikan kebaikan di saat kau cabut nyawa kami. Summa idza muta'atu, kemudian ketika kita sudah wafat, para hadirin, manusia datang berbondong-bondong ke rumah kita, tetangga datang. Apa yang mereka lakukan? Wa ghassaluk, mereka mandikan jenazah kita. Kemudian wa kafanuk, mengkafani kita. Wa syayya'uk, mengangkat jenazah kita, diantarkan ke kuburan. Wa alhaduk, dan kemudian mereka masukkan kita ke dalam liang lahat. Fasirtaji fakhama, begitu ditutup oleh hadirin, gak butuh waktu lama kita akan menjadi bangkai yang busuk, badan kita akan hancur. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, kulli ya mu'in, dampingi aku ya Allah, rahmati aku ya Allah, sayangi aku ya Allah. Idza rasahat muljabin, ketika keringat di dahiku mulai bermunculan di saat kau cabut nyawaku ya. Ada ciri-cirinya tiang sing sakaratul maut, biasanya dahinya itu berkeringat, para hadirin. Nah, semrap dahi. Nek wong Tanjung Sari ngomongnya apa nih? Batuk, jidat, mulai berkeringat, itu tanda sakaratul maut. Kata Imam Haddad, ya Rabbi kulli, ya Allah tolong aku. Ketika keringat di dahiku sudah mulai bercucuran karena engkau sedang mencabut ruhku, tolong aku ya Allah. Waqtim ilahi bil yakin, wafatkan aku dalam keadaan yang penuh keyakinan ya Allah, sebelum aku mendapatkan celaan dan hinaan nanti di alam kubur dan di neraka-Mu ya Rabb. Kemudian baru beliau menyadarkan kita, dunia kama hidil maqar. Ingat Bapak Ibu, dunia ini bukan tempat untuk kita menetap. Wa innama hilil mamar, tapi dunia ini untuk tempat kita lewat, kita hanya sementara. Makanya Nabi niku matur dalam hadisnya, mali walid dunya, apalah diriku dengan dunia ini, masadi wa masalu dunya qarakibin fi dhilli sajaratin summa raha wa tarakaha, kama qala Nabi. Perumpamaan diriku dengan dunia ini seperti halnya orang yang melakukan sebuah perjalanan di siang hari yang panas, dia lelah, kepanasan, kemudian dia berteduh di bawah pohon yang rindang. Panjenengan melampah saking Tanjung Sari ke Karangrejo, jenengan capek, para hadirin, di gedangan panjenengan duduk di bawah pohon. Kenapa? Menghindari terik matahari yang begitu menyengat dan panas dan mengumpulkan tenaga kembali. Nah, sekarang jadi pertanyaan, ketika tenaga kembali, jenengan sudah kuat lagi, kira-kira jenengan lanjut berjalan nopo nginep ning sori pohon? Lanjut berjalan. Artinya apa? Allah, Nabi Muhammad ibaratkan dunia ini seperti pohon tempat kita berteduh. Nggak ada orang berteduh kok lama-lama yang badan.
Kok suwe sampai saat dino rong dino ini berteduh napa kabur, nggih. Gak mungkin, pasti beberapa menit, 10 menit ya, atau mungkin paling lama setengah jam, 1 jam dia akan lanjutkan perjalanannya lagi para hadirin. Fafkir, maka renungkan. Wala takun kasaimah, janganlah kaulah panjenengan di dunia ini menjadi seperti binatang. Lek binatang niku para hadirin, seandainya kok berbuat salah, binatang lah kok ternyata napa memakan tanaman panjenengan sampai akhirnya telas. Jenengan ngamuk, kenapa binatangnya salah? Binatang itu kalau mati, nggak ada ceritanya binatang dihisap mboten enten. Kok kemudian binatang napa yang jenengan ternak, yang jenengan rawat di rumah panjenengan kucing misalnya, kemudian jenengan lihat kucingnya mati, jenengan kubur barangkatan malaikat mungkar nakir dugi tanglet. Wahai kucing, mamrobukan mboten enten. Nggak ada itu. Yang ditanya namun kaulah panjenengan iki menungso. Manusia yang ditanya nanti para hadirin. Nah, sehingga kata Imam Haddad, fafkir, ayo kita renungi para hadirin. Ya Rabbi ma makna amal. Sambil kita mohon kepada Allah, ya Allah, kula niki mboten gadah amalan napa-napa ya Allah. Wa kasbuna kulluh zalal, semua usaha kami ibadah ingkang kula sampun kerjakan terkadang nggih sia-sia ya Allah. Saya sholat nggih kula sholat tapi mboten khusyuk ya Allah. Zikiran yo kadang-kadang, hadir majlis yo kadang-kadang. Kadang hadir majlis ya Allah tapi pikirannya mboten teng majlis. Sinten niku? Tuki wong ya. Kita hadir ke majelis tapi pikiran kita kemana-mana, mikir ternaknya, mikir utangi, mikir urusan dunia nih. Enak sing sibuk karo urusan dunianya. Nah ini para hadirin, kata Imam Haddad, wakas guna usaha kami terkadang sia-sia. Lakin lana fika amal. Tapi ya Rabb, kula niki gadah modal. Napa modal kula ya Allah? Modal saya itu berharap kepadamu ya Rabb. Tuhil idham ramah qad hana hinal intiqal, ketika datang waktu kami berpindah dari alam dunia menuju alam akhirat, yang di saat itu ya Rabb aku berharap arjudal jalal, aku mohon kepadamu bijahi walid Fatimah, dengan kemuliaan ayah daripada Sayyidatuna Fatimah. Sinten berarti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bijahi walid Fatimah, dengan kemuliaan ayah Sayyidatuna Fatimah, yaitu Rasulullah, dengan kemuliaan Rasulullah, umnun bihusnil khatimah, anugerahkan kepada kami husnul khatimah ya Rabb. Walaupun kula niki mboten gadah amal, tapi tutup umur kami dengan husnul khatimah. Mugi-mugi kaula panjenengan sedaya para hadirin suatu hari nanti, di saat apa yang kita yakini pasti akan tiba, yaitu kematian kaula panjenengan sedaya, setelah panjang umur Allah hidupkan kita dalam keadaan taat, sehat afiat. Ketika datang saat itu, semoga Allah wafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup para hadirin, kita bacakan Fatihah terlebih dahulu untuk para luhur-luhur Masjid An-Najah dan ugi leluhur-leluhur kaula panjenengan sedaya, guru-guru kita lan sedaya warga Payu, warga Tanjung Sari yang telah mendahului kita. Semoga dilapangkan kuburnya dan dijadikan kuburnya taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa, diterima amal baiknya, dan kelak dibangkitkan bersama rombongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masuk surga bersama Nabi. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa jami' tabi'in wa tabi'it tabi'in wa jami' awliya'us salihin minal autad wal nujaba wal ghaus wal abdal ورجال الغيب من أهل درك مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وسماء الأرواح أربعة الأئمة المجتهدين مقلدين في الدين والعلماء العاملين والقراء والمفسرين وسادة الصوفية والأولياء الكون أجمعين
khususan ila ruhi Sayyidina al-Imam Qutb Rabbani wa Ghaus Samadani Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Sayyidina al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa Sayyidina al-Imam Ahmad Ar-Rifai wal Imam Abi Hasan Asyadili wa Imam Muhammad Al-Busiri wa Sayyidina al-Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran wa Sayyidina al-Imam Qutb al-Anfas Al-Hikmah bin Abdurrahman Al-Atash Ali bin Abdullah Baras وثم إلى الحبيب عبد الله بن علي محمد الحداد وأصولهم وفروعهم وسيدنا المهاجر اللهم بن عيسى الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وثم إلى أرواح أولياء هذه البلدة سيدنا رحمة الله سنن أمبل وجميع أولياء تسعة وثم إلى روح شيخ جمعة الكبرى وسيد سليمان وثم إلى شيخ أبو هريرة مولى كباسا ومولى بنكل ومولى ساسا وأصولهم وفروعهم والإمام أبي حسن بن ياسر القادري وأصولهم وفروعهم وثم إلى سيد علي المرتضى وثم إلى روح شيخنا خليل البنكالاني وشيخنا حسن أشعري وشيخنا عبد الوهاب حسب الله وشيخنا بسري سمسوري وشيخنا عبد الحميد تصروان وأصولهم وفروعهم وإلى روح سيدنا الإمام قطب الغوث أبو بكر بن محمد السقاف والحبيب محمد بن إدريس العثري محمد بن أحمد المخضر والحبيب علي الصافي بن محمد السقاف والحبيب أبو بكر بن محمد يحيى وثم إلى روح الحبيب علي بن أبو بكر الحامد وجميع أولياء سبعة في بالي وأصولهم وفروعهم وثم إلى روح شيخ واصل شمس الدين وإلى روح شيخ بصر الدين وإلى روح شيخ عبد القادر الخيري شيخ عبد الله صالح شيخ محمد الرحمن الرومان وثم إلى روح شيخنا عبد الكريم الرباية وشيخنا جازولي وشيخنا قسمي وأصولهم وفروعهم وثم إلى روح مشايخنا ومشايخنا وإلى روح خصوصا إلى روح أبويا الحبيب حسن بهرون والحبيب مصطفى والحبيب سيد محمد بن علوي المالكي والحبيب حسن عبد الله شاتري وأصولهم وفروعهم الهبابة خديجة بنت محمد الهندوان وثم إلى روح بهيي حسن رافئي وزوجته وإلى روح بهيي جائس وزوجته وإلى روح بهيي استدي وزوجته وإلى روح بهيي دمياتي وزوجته وإلى روح بهيي إرجام وبهيي خضاري وبهيي طه وبه إسري وزوجها وبه جمعات وزوجته وبه سلبية وزوجها وبه منصور وزوجته وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين وثم إلى روح حبيب الجد علي بن السقاف والجد أحمد والجد أبو بكر بن محمد وجدة الشفاء بنت أبو بكر السقاف وأمة ألوية وثم إلى روح الجد أحمد بن عبد القادر بركبة والهباب لولو بن دوشة مش أبو بكر وإلى روح الوالد الهيب محمد بن أحمد بركبة وموسى أحمد صالحة وأصولهم وفروعهم وأخينا جواد بن ميدروس ثم إلى روح الجد وقيل الجد إسماعيل الجدة سيئة الجدة مثل العمني والأمشهود وأمة مريم وثم إلى روح مرصنا وثم إلى روح الحاج أحمد سترسنا وزوجته وأبا سلامة وأبا سراتمن وحج سمسي حج جويرية وأبا إسماعيل وأجي أحمد السراج وثم إلى روح أجي عبد الله سجيتا وأصولهم وفروعهم المنتسبين لهم أجمعين وثم إلى روح حج سيف الهادي وإلى روح بابا دارين وأصولهم وفروعهم والmuntasibin lil majma'in wa jami' abaina wa abaikum sedaya luhur kaula panjenengan sedaya kaum muslimin muslimat dusun Payau Desa Tanjung Sari lan ugi para guru-guru kita, para warga, keluarga dan orang-orang yang kita cintai wa usulihim wa furu'ihim al-muntasibin lil majma'in wa jami'il mu'minin mu'minat muslimin muslimat aina makan wa halatarahum masyariqil ardi ila magharibiha bariha wa bariha أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة برحمته أن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة ونهدي لهم الفاتحة. Dan kita tutup majelis di malam hari ini dengan kita membaca suratul Fatihah dengan niat semoga dengan berkahnya suratul Fatihah, berkahnya Nabi kita Muhammad dan berkahnya maulid yang kita baca di malam hari ini, kita pulang dari majelis dalam keadaan semua dosa telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bukakan pintu tobat untuk kita semuanya.
Allah berikan hidayah kepada kita. Allah tuntun kita ke jalan yang benar. Allah jadikan kita orang-orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat. Allah panjangkan umur kaulah panjenengan sedaya dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang sakit Allah berikan kesembuhan segera. Yang sempit rezekinya Allah lapangkan. Yang punya hutang mugi-mugi Allah segera melunasi hutang-hutang kaulah panjenengan sedaya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat. Allah bahagiakan kita di dunia dan akhirat, dan Allah takdirkan kita sebelum wafat. Allah mudahkan kita semuanya bisa segera ziarah Makkah dan Madinah, menjalankan ibadah haji dan umrah dan ziarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah akhiri hayat kita setelah panjang umur dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bijahin nabi wa alin nabi wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bisirul Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah, summa ridal inayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad